Ya, satu dulu selesai teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Oke, ya, thank you teman-teman. Ya teman-teman, puji Tuhan kita bisa sama-sama datang ibadah hari ini dengan tubuh yang sehat. Walaupun kita tahu COVID lagi naik lagi teman-teman. Tapi bersyukur kita masih bisa ibadah onsite ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ada satu pertanyaan yang mungkin ini pertanyaannya cukup template. Tapi ini meaningful banget sebenarnya teman-teman. Jadi saya mau teman-teman tanyain ke teman-teman di sebelah kanan kirinya udah bersyukur apa hari ini. Boleh teman-teman? Ditanya ke teman sebelah kanan dan kirinya udah bersyukur apa hari ini gitu. Ya. Oke. Ada yang mau share? Satu dua orang? Boleh angkat tangan? Ada yang mau share? Oh kalau nggak ada saya tunjuk aja kalau gitu. Siapa ya? Siapa ya? Nat deh Nat. Nat. Boleh Nat di-sharingin Nat bersyukur apa Nat hari ini Nat? Oke, thank you Nat. Satu lagi cowok deh cowok, siapa ya? Jess aja Jess. Bersyukur apa Jess? Hari ini? Ya. Lu? Oke, ya thank you Jess. Ya, tadi kita udah dengar ya dari Ko Jess dan Cinat, mereka bersyukur banget masih berkesehatan, masih diberkati sampai hari ini gitu. Saya juga bersyukur teman-teman hari ini saya masih boleh datang melayani teman-teman sebagai liturgus pada hari ini yang padahal minggu kemarin itu saya positif teman-teman. Dan puji Tuhan saya udah fine sekarang dan saya bisa melayani teman-teman di sini. Ya, memang ada satu lagu menarik judulnya Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita udah tiap hari diberkatin, kita udah tiap hari dikasih nafas, dikasih kesehatan di tengah-tengah COVID yang lagi naik. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Kebaktian hari ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk teman-teman. Ada lagu baru teman-teman yang mungkin tadi teman-teman yang udah datang di awal udah diajarin lagunya Segala Pujian.
Kenapa saya pilih lagu Segala Pujian? Menurut saya ini lagu yang sederhana, tapi kalau diresapin kalimatnya gitu teman-teman. Ada liriknya yang ngomong gini, kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku gitu teman-teman. Mungkin ini terdengarnya sederhana gitu. Tapi Tuhan, kita sama-sama tahu kalau Tuhan itu nyiptain kita dengan sungguh luar biasa, dengan keunikan kita, dengan segala apa yang ada pada kita gitu teman-teman. Tuhan juga pelihara jiwa kita di saat kita lagi mungkin stres belajar, kita insecure, kita mungkin banyak iri or something yang, tapi Tuhan tuh selalu berikan orang-orang yang selalu ada gitu buat kita, terutama komunitas di KR ini teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, saya mau ajak kita untuk menaikkan syukur kita teman-teman. Kita mau sembah Tuhan kita, karena cuma Tuhan kita yang layak untuk dipuji teman-teman. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Segala Pujian. Kau
tiba saatnya kita mau masuk perenungan ngakuin dosa kita teman-teman ya. Ya teman-teman, ada satu, mungkin di sini teman-teman udah tahu mengenai kisah anak sulung dan anak bungsu ya teman-teman ya. Ya singkat cerita intinya si anak bungsu ini diberikan harta oleh orang tuanya dan dihambur-hamburkan gitu. Tapi dia ngalamin kesusahan dan akhirnya dia balik. Sedangkan si anak sulung ini bareng-bareng sama ayahnya gitu. Tinggal sama bapaknya, apa yang punya bapaknya tuh punya dia juga gitu. Nah tapi di satu sisi si anak sulung ini ngerasa gue udah jauh dari bapak gue gitu. Gue udah banyak ngambur-hamburin harta bapak gue dan sekarang gue gak punya apa-apa. Dengan segala kehancuran hati dia akhirnya pulang dan satu hal yang menarik teman-teman, respon dari sang bapak adalah bahkan sang bapak itu ketika ngeliat si bungsu dari jauh dia lari, dia hampirin si bungsu itu teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk merenungi teman-teman. Kita boleh pejamkan mata kita teman-teman. Kita boleh ambil sikap doa. Entah berapa kali teman-teman kita sering kali datang ibadah minggu, kita akuin dosa-dosa kita teman-teman. Gak tahu ini cuma sekedar formalitas saja atau kita benar-benar ngakuin dosa kita gitu teman-teman. Kita boleh refleksiin teman-teman. Kita boleh ingat lagi. Sebenarnya kita ngapain sih untuk ngakuin dosa, mengakui dosa ini kalau kesannya itu kita ulangin lagi gitu teman-teman. Sambil teman-teman merenung, Singer boleh menyanyikan lagu Berserah Kepada Yesus dengan setengah suara. Coba teman-teman resapin liriknya tuh. Serahin semua hal-hal yang mungkin selama ini ngeganggu hati teman-teman. Entah perbuatan dosa teman-teman, secara sadar atau nggak sadar, iri hati, mungkin nyontek atau pornografi juga tuh. Akuin teman-teman. Dengan tetap terus merenung teman-teman. Bayangin teman-teman, Tuhan Yesus datang menghampiri teman-teman dan bilang, iya gak apa-apa. Gak apa-apa kamu datang dengan segala dosa-dosa kamu gitu. Jangan sungkan teman-teman. Jangan malu-malu teman-teman. Ungkapin semuanya teman-teman.
berdoa teman. Tuhan, hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kehancuran hati Tuhan. Banyak hal yang kami alami selama seminggu ini Tuhan yang mungkin melukakan hati Engkau, menyakiti hati Engkau Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya kami boleh layakan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengampuni setiap dosa kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan atas mengakukan dosa yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya dalam nama saja Bapa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, berita anugerah kita terambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Boleh saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau bacakannya bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ya, untuk meresponi berita anugerah ini teman-teman, kita mau sama-sama menyanyikan lagu KJ 388 Selamat di Tangan Yesus. Silakan untuk duduk. Ya, tema hari ini adalah lakukan yang terbaik. Gitu. Ya bener kan? Oke. Kita mau sama-sama siapin hati kita teman-teman. Saya pilih lagu Gembala Baik Bersinar Merdu. Kenapa? Di sini ada kalimat yang Gembala baik bersinar merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Ya, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini teman-teman. Anggaplah ini kayak Tuhan mau langsung gitu bimbing kita. Tuhan kan pengembala kita kan domba-dombanya gitu teman-teman. Kita mau Tuhan gembalain kita, bimbing kita dengan firman-Nya tentunya. Kita mau sama-sama siapin hati kita teman-teman. Kita mau fokus untuk dengan firman Tuhan pada hari ini teman-teman. Kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersinar Merdu. Bersuling merdu, membimbing
Ya Tuhan, Engkau gembala yang baik untuk kami. Dan kami sudah Tuhan gembalakan dengan luar biasa. Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami pimpinan, penyertaan, Engkau beri kami kecukupan, Engkau beri kami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman-teman sekolah, teman-teman kerja, bersama-sama dengan teman-teman persekutuan, dan dengan seluruh bangsa Indonesia. Kami boleh merasakan kehidupan yang damai, kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah negeri ini. Dan Tuhan, pada hari tema kami adalah lakukan yang terbaik. Sebuah panggilan untuk kami juga boleh melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan juga untuk orang-orang lain yang ada bersama-sama dengan kami. Terutama untuk masyarakat, untuk Indonesia yang kami yakin Engkau juga mengasihi masyarakat dan Indonesia yang tercinta ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini berfirman-Lah, kami siap untuk membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan kuasa ilahi daripadamu. Kami mohonkan doa kami dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita siapkan firman Tuhan pada pagi ini. Satu bagian dari Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, satu ayat. Kita akan baca bersama-sama ya, pelan-pelan dan kompak. Ini ayat yang sangat penting untuk kita refleksikan dalam rangka menyambut Agustus dengan peristiwa besar, yakni HUT RI ya, yang kita cintai ini. Yeremia 29 ayat 7, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, demikian firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi sebuah ya pesan yang meneguhkan kita untuk boleh semakin berkarya ya bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kawan-kawan, ada sebuah ungkapan di media sosial yang mengatakan begini ya, bahwa ya some people try too hard for social media but not hard enough in real life. Ya, jadi beberapa orang mencoba untuk ya begitu keras mencoba eksis, mencoba hidup ya di sosial media. Bahkan mungkin punya beberapa sosial media, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram, ada yang di Facebook dan lain-lain. Ya, beberapa sosial media dan mungkin sangat aktif di semua lingkup yang ada. Tetapi tidak cukup keras, tidak cukup berupaya untuk eksis di real life. Dalam kehidupan yang real, sehari-hari. Jadi ada orang yang sangat aktif di dunia maya, mungkin aktif dengan videonya, dengan quote-quote-nya, dengan share pengalamannya, begitu ya. Bahkan mungkin dengan ya berbagai hal yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di-upload, diunggah di medsos, begitu ya. Tapi dalam hal yang real, ketika dihubungkan dengan ya keluarga, dihubungkan dengan masyarakat, dihubungkan dengan gereja, dia nampak tidak punya daya untuk berdampak. Nah, kita perlu juga mengevaluasi selama ini kita bagaimana ya. Apakah kita orang yang sangat aktif di medsos tapi ya memble atau loyo di dunia nyata.
sangat garang begitu ya di dunia maya, tapi tidak berdampak dalam kehidupan yang real. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa ada beberapa orang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa, bagaimana mereka berdampak dalam kehidupan yang real sehari-hari. Ya. Ungkapan dalam teks tadi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Ya. Nah, kata usahakanlah di sini dari kata daras, kawan-kawan. Dari kata asli daras yang berarti bisa berarti tiga makna ya. Yang pertama bisa berarti mencari. Carilah kesejahteraan kota di mana kamu berada. Jadi carilah ya. Sebuah upaya untuk kita boleh aktif memperhatikan situasi di lingkungan di mana kita berada. Menemukan situasi seperti apa yang sedang terjadi ya di dunia yang sedang kita hidupi ini, di mana kita berada. Cari dan temukan seperti apa social life, real life di mana kita hidup sekarang ini. Apa yang menjadi topik utama di mana kita tinggal? Apakah masalah keamanankah? Masalah ekonomikah? Apakah yang terjadi sedang ada masalah tentang diskriminasikah, ketidakadilankah, kejahatankah, begitu ya? Apa yang sedang menjadi kegalauan dari masyarakat di mana kita berada? Carilah. Apa yang perlu kita kemudian jadikan fokus, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan berdampak, berdaya. Ya, menghadirkan shalom Allah, damai Allah di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Jadi carilah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, minta. Seek, ask, minta. Kepada siapa tadi ya? Dikatakan mintalah atau berdoalah kepada Tuhan. Artinya bawalah masalah-masalah yang ada di lingkungan kita kepada Tuhan dalam doa. Jadi dalam doa kita doa menjadi sesuatu yang penting dan itu berdampak luas ya, bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi yang didoakan dalam doa pribadi itu bukan cuma soal Tuhan doakan kesehatanku, doakan sekolahku, doakan kerjaku, doakan penghasilanku, doakan pacarku, ya. Tapi lebih luas dari itu, doakan keluargamu, doakan lingkunganmu, RT-nya, lurahnya, RW-nya, doakan mereka juga. Karena kalau mereka waras kawan-kawan, kita pun juga mendapatkan dampaknya. Ya, kalau mereka sehat, kalau mereka baik-baik, kalau mereka orang yang moderat, kalau mereka orang yang kenal Tuhan, kalau mereka orang yang takut akan Tuhan, kita pun juga dapat dampaknya. Tapi kalau mereka adalah RT atau RW atau lurah yang masa bodoh, yang malas, yang korup, begitu ya, kita pun nggak akan mendapatkan apa-apa. Lingkungan nggak terbantu, lingkungan nggak maju, kejahatan makin dibiarkan, diabaikan, gereja makin didiskriminasi, begitu ya. Kita orang Kristen makin dianggap bukan siapa-siapa. Kalau mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Jadi mintalah dalam doamu untuk Indonesia, untuk masyarakat. Perhatikanlah pemerintah kita, presiden, wapres kita, para menteri, para pejabat yang lain di perwakilan rakyat. Kalau mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, mereka akan menjadi pembawa kemajuan, perubahan bagi Indonesia dan bagi gereja. Lalu yang kedua, yang ketiga, buatlah. Ya, jadi seek, ask, dan make. Ya, buatlah. Jadi bukan hanya mencari, setelah tahu diapain. Tadi ya, yang kedua didoakan. Setelah tahu ada masalah apa di lingkungan, ada problem apa yang mungkin terkait dengan ketenangan warga,
harapan-harapan warga atau tentang Indonesia, begitu ya. Jadi kalau di medsos tuh ya bukan cuma melihat video orang lain ya, atau foto orang lain, atau bukan cuma mengejar ya berapa orang lain sudah follow saya punya Instagram, like saya punya foto dan video. Bukan cuma itu kawan-kawan. Carilah berita apa yang sedang heboh sekarang ini tentang ada masalah apa di Indonesia. Ya, tentang terorisme, radikalisme, tentang bencana di berbagai tempat, tentang krisis energi, pangan yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini. Bahkan kata Jokowi belum lama ini ada 800 juta orang yang benar-benar sedang mengalami ancaman kelaparan. Ya, oleh karena perang yang berkecamuk dan itu lingkupnya global kawan-kawan, dampaknya. Nah, mereka perlu didukung dalam doa. Jadi cari, kemudian doakan, tadi ya, bawa dalam doa. Yang ketiga kemudian buatlah, ya, usahakanlah. Jadi berbuat sesuatu yang berdampak untuk kepentingan yang lebih luas. Kita mungkin kalau di lingkup KR, coba dicek selama ini kita punya gerakan Kespel sudah jalankah dengan baik dan lebih luas. Nah, kalau belum, kawan-kawan usahakan supaya gerakan Kespel, kesaksian pelayanan yang ada kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita itu boleh kembali digerakkan, digalakan. Ya, gereja punya 3 misi yang besar, ya, koinonia, diakonia dan apa yang ketiga? Dan marturia. Koinonia bersekutu, seperti ini bersekutu, KTB, gerakan doa. Lalu diakonia, itu pelayanan meja kawan-kawan, jadi membantu orang-orang yang susah. Membantu masyarakat, membantu lingkungan di mana kita berada. Gerakan Kespel, ya, diakonia. Lalu marturia, penginjilan. Jadi ini merupakan 3 dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Saya nggak mau, maksudnya kita nggak bisa pilih salah satu aja. Kita nggak bisa pilih hanya aktif di gereja, hanya mau beribadah saja, tidak mau melayani, tidak mau terlibat di lingkungan, tidak mau menjadi berkat di lingkungan. Kalau di gereja kita menjadi orang yang tekun, yang rajin, yang kalem, yang tenang, yang bahagia di gereja. Tapi di lingkungan kita menjadi orang yang garang, jadi orang yang keras, jadi orang yang ganas. Maka itu kerohanian yang sempal, kerohanian yang timpang, kerohanian yang mungkin ya iman tanpa perbuatan, maka sia-sia, gunanya nggak ada, dampaknya nggak ada. Gereja itu menjadi gereja yang hanya untuk dirinya sendiri, padahal gereja ada untuk dunia ini, yang menjadi berkat bagi dunia. Kita ada buat berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi teman-teman sahabat yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ya, kita ada untuk dunia ini. Ya, usahakan itu dalam pengertian itu ya kawan-kawan ya. Cari tahulah, kemudian bawalah dalam doa, kemudian perjuangkanlah, usahakanlah. Ya, lakukanlah dalam kehidupan yang real dengan hal-hal yang real, yang nyata bagi lingkungan di mana kita berada. Lalu kemudian kata shalom kawan-kawan punya pengertian yang luas. Shalom, usahakanlah damai sejahtera. Dengan makna yang sangat luas. Ya, shalom bisa berarti safe, ada rasa aman. Ya, ada rasa aman. Damai itu betul harus ada rasa aman. Semua orang merasa aman. Semua orang merasa hidupnya terlindungi, terjaga di mana ia tinggal, di mana ia berada. Di keluarga, di lingkungan kita, di negeri ini kita merasa aman. Ya, safe. Lalu yang kedua juga bermakna happy. Happy. Bahagia. Kawan-kawan merasa bahagia tinggal di negeri ini? Bahagia ya. Bahkan Indonesia merupakan
Ya, sekarang ini tahun ini Indonesia merupakan negara yang paling indah di dunia, kawan-kawan. Negara yang paling indah di dunia tahun 2022 adalah Indonesia. Dan itu luar biasa. Artinya sekarang ini banyak orang sedang mencari kebahagiaan dari berbagai mancanegara, berbagai negara datang ke Indonesia untuk menikmati kebahagiaan di negeri ini. Selain alamnya yang indah, orang-orang juga mengetahui bahwa masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang ramah. Ya. Jadi bahagialah kawan-kawan tinggal di negeri ini. Walaupun ya kita seringkali merasa Indonesia kita orang Kristen di Indonesia ini adalah kelompok minoritas ya. Padahal kita ini kelompok mayoritas nomor 2 terbesar di Indonesia. Orang Kristen. Ya. Setelah Islam kan kita Kristen. Ya, nomor 2. Baru nanti yang lain-lain ya Hindu, Buddha dan lain-lain baru kelompok-kelompok yang lebih sedikit. Jadi jangan merasa kita ini orang-orang yang buangan ya di negeri ini. Nah, walaupun kita orang buangan kawan-kawan, kita perlu belajar dari apa yang diungkapkan di dalam teks ya. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota. Saya selesai tadi makna shalom dulu ya. Jadi shalom safe, rasa aman, happy, bahagia. Lalu yang ketiga friendly. Jadi ada makna persahabatan ya. Yang kita rasakan, kita alami dalam kehidupan berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di negeri ini. Jadi menikmati persahabatan yang tulus, persahabatan yang terasa dengan yang lain. Saya kawan-kawan di lingkungan selalu. Jadi kalau saya keluar rumah atau pulang ke rumah, kalau ketemu orang di jalan, di gang, selalu nyapa. Mau dia balas, mau dia denger, mau dia perhatikan atau enggak, itu urusan lain. Tapi dari saya pribadi, selalu nyapa. Dan itu setiap kali lewat, setiap kali jalan. Ada orang-orang yang kalau lewat saya tinggal di gang ya, di daerah Berok Petakasem, itu memang sepetak. Jadi ya mau kemana-mana orang-orang kenal, orang tahu. Ya, ada orang-orang yang kalau lewat udah nyelonong aja. Yang lagi duduk di situ, yang lagi santai di situ, dianggapnya nggak ada. Gitu ya. Entah karena nggak tahu, apa karena memang masa bodoh, nggak mau tahu, ada orang di situ, yaudah lewat aja. Dan itu hal yang tidak menyenangkan. Begitu ya. Nah, saya berupaya tiap kali lewat, ada orang di jalan itu, di gang itu, selalu nyapa. Nggak tahu namanya, nggak tahu, memang panggilnya ya Pak, Bu, Mas, Kak, gitu ya. Selalu begitu. Jadi membangun rasa persahabatan yang dekat, yang karib, merasa bagian dari kehidupan bermasyarakat. Merasa bagian dari lingkungan. Kemarin pagi ada kawan sharing ya. Jadi suatu waktu kita mau pindahan bimbel dari sebuah tempat yang agak ke Pakin, Jalan Pakin, ke lahan baru yang ada di seberang VOC. Itu cuma dekat jaraknya ya, jadi bisa bolak-balik berapa kali. Nah ada kawan kemarin pagi share, kami waktu mau pindahan itu 2 kali kami angkut barang. Di situ ada orang yang perhatikan, beberapa yang perhatikan. Ya, 2 kali kami angkut barang, semua yang orang itu mereka hanya jadi penonton. Mereka cuma bisa ngeliatin doang. Nggak ada yang turun tangan, nggak ada yang bantuin. Terus dia sharing, yang ketiga kami mau angkat lagi dan Pak Marto muncul, semua turun, bantuin, sampai selesai. Semua turun bantuin. Ini saya berpikir, ini mungkin karena saya merasa bagian dari warga, selalu bersahabat dengan orang-orang, selalu senang untuk menyapa,
ada di antara mereka, ketika saya muncul, mereka merasa sungkan kalau hanya nonton. Lalu mereka kemudian ya keluarkan barang, itu cukup banyak ya, berkali-kali kami pindahan dan mereka bantu sampai selesai. Itu buah yang saya rasakan bahwa ya kita ada di antara masyarakat dan ada untuk masyarakat, buahnya juga untuk kebaikan kita bersama. Ya, persahabatan yang pada akhirnya akan mendatangkan ya kesejahteraan untuk kehidupan ya saya pribadi, untuk kehidupan gereja dan yang lebih luas. Ya. Jadi rasa aman, bahagia, persahabatan dan juga prosperity, kemakmuran. Memperjuangkan ya dalam dimensi rasa aman ya, kebahagiaan bersama juga ya, semua merasa tenang, damai, semua merasa rukun, ya, dan semua merasa bersahabat sebagai kita merupakan keluarga masyarakat, keluarga Indonesia. Ya, semua merasa bagian yang setara satu dengan yang lain dan juga mengupayakan kemakmuran dari sisi ekonomi. Kalau ada yang lagi susah betul gitu ya, jangan sungkan untuk bergerak untuk memberi, untuk membantu. Saya terus terang di lingkungan, saya kalau soal pinjam uang, udah sama-sama tahu lah, ya. Berulang-ulang terjadi, orang datang, orang mengeluh atau orang minjam uang, dan kita berikan pinjaman uang dan itu nggak balik. Dan akhirnya saya belajar begini. Kalau orang minjam uang, mesti siap untuk tidak kembali. Ya, harus siap untuk tidak kembali. Jadi berikanlah seadanya, berikanlah semampunya, tanpa berharap untuk kembali. Jadi kalau dia minjam 500, ya berikanlah 200, tanpa berharap untuk kembali. Tinggal bilang aja ke dia, nih kalau kamu ada uang boleh balikin, kalaupun nggak ada uang, ya sudahlah, saya sudah pasrah. Tapi kalau kamu ada niat untuk balikin, saya terima kasih. Nanti ini bisa dipakai lagi buat menolong yang lain. Begitu ya. Jadi itu yang ya. Kalau kita ngarap balik kawan-kawan, aduh. Gondoknya manjang. Ya. Tiap ketemu dia ingatnya utang. Ketemu dia ingatnya utang. Kapan lu balikin? Janji mulu gitu ya. Ini 2 bulan lalu nih. 2 bulan lalu orang minjem 500, kasih separoh. Dia bilang cuma seminggu. Pas seminggu selesai, dia bilang, Pak, akhir bulan. Oke, akhir bulan, ditungguin. Belakangan waktunya jadi nggak jelas. Kan dibilang kan akhir bulan ya, yang terakhir bilang, Pak nanti ya kalau udah ada ya, saya balikin. Kalau udah nggak ada itu kan nggak jelas ya, kapan ya? Bisa bulan depan, 3 bulan lagi, tahun depan. Kalau ada hati juga buat balikin, ya udahlah. Mau gimana lagi? Kalau kita nagihnya keras, galakan dia. Seolah-olah malah kita yang minjem, gitu ya. Malah dimusuhin. Jadi sangat butuh kerelaan, kesediaan untuk memberi tanpa mengharapkan balik, begitu ya, dari apa yang telah kita lakukan. Nah, kawan-kawan, kita mau lihat 2 tokoh ya, yang sangat menghidupi apa yang dilakukan dalam teks ini. Yang pertama adalah apa yang digambarkan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, kawan-kawan. Ini tentang orang-orang yang dibuang ke Babel ya. Jadi kan tadi kan teksnya dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi konteksnya adalah memang mereka ini sedang ada di pembuangan dan mereka diminta oleh Tuhan di sana, bangunlah rumah di situ, hiduplah dengan tenang di sana, kemudian ambillah buat anakmu laki-laki, buat anakmu perempuan, istri atau suami bagi mereka, dan hiduplah berdampak di pembuangan. Ini yang Tuhan minta. Jadi kalau kawan-kawan nanti baca di ayat yang sebelumnya, ayat 4, 5, dan 6, ini sebuah perintah yang sangat jelas. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk anakmu laki-laki dan anakmu perempuan.
Jadi hiduplah menjadi bagian yang utuh bersama-sama dengan masyarakat yang ada di pembuangan. Jangan merasa terkutuk, jangan merasa kamu itu bukan siapa-siapa di sana, jangan merasa kamu itu hidupmu hanya untuk habis di binasa di pembuangan. Ya. Tuhan minta bahagialah di sana, tinggallah tenang, bersahabatlah dengan semua orang yang ada di sana dan berdampaklah bagi mereka yang ada di pembuangan. Entah bagi mereka yang sesama orang-orang Yahudi, entah bagi mereka yang sesama orang-orang buangan dari berbagai bangsa yang dikumpulkan jadi satu di pembuangan, entah bersama-sama juga dengan orang-orang yang menjajah mereka di pembuangan. Ya, bersahabatlah bagi mereka semua dan ciptakanlah kehidupan yang tenang, yang damai, yang rukun dengan semua orang yang ada di pembuangan. Nah, di Daniel tadi dalam pasal yang ketiga ada kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, 3 orang yang sangat beriman. 3 orang yang kemudian memberi diri untuk terlibat dalam membangun negeri. Jadi mereka bersedia untuk dipakai menjadi pejabat di pembuangan. Jadi mereka melayani Tuhan ya, melayani masyarakat juga ya. Melayani orang-orang Yahudi ya, melayani orang-orang yang bukan Yahudi juga ya. Ya. Suatu waktu mereka kemudian difitnah, mereka kemudian direkayasa menjadi orang-orang yang kemudian disalahkan oleh raja, ya. Lalu mereka kemudian dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Mereka dengan terang mengatakan, "Raja, kami ini mau bilang apa? Jikalau Tuhan mau menyelamatkan kami dari perapian ini, maka Dia akan melakukannya. Kalaupun tidak, ya Raja," tentu dengan tenang mereka mengatakan, bukan dengan lancang ya. Tentu ya Raja, kami nggak mungkin menyembah kepada patung yang Tuhan buat. Kemudian mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. 3 orang itu, Raja kemudian melihat bahwa ada 4 orang yang berjalan di perapian yang menyala-nyala. Ya, yakni malaikat Tuhan yang menjaga melindungi mereka dari kebinasan, dari kematian. Jadi akhirnya mereka kemudian selamat dan mereka, kalau dalam ayat pasal 3 ayat yang ke 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi mereka menjadi orang-orang yang berdampak ya di pembuangan. Pejabat yang takut akan Tuhan, yang nanti akan mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan bagi umat Tuhan yang ada di pembuangan. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh Daniel, kawan-kawan. Ya, Daniel dalam pasal yang ke-7. Sama juga dia direkayasa sebagai orang yang tidak mau tunduk takluk kepada raja, kemudian dibuang ke gua singa, tapi dengan tenang dia bersahabat dengan raja ya. Daniel bilang kepada raja, "Ya, saya siap menerima ini dengan rasa takut akan Tuhan." Nah, kemudian dalam pasal 7 ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. Jadi bayangkan Daniel juga menjadi orang yang kemudian berdampak luar biasa bagi bangsa, bagi masyarakat di pembuangan, ketika dia menjadi orang yang takut akan Tuhan sekaligus juga menjadi orang yang siap berkarya bagi kemakmuran dunia. Ya. Ini contoh orang-orang yang sangat real berdampak bagi masyarakat dan bagi negeri. Mereka siap dipakai Tuhan, mereka siap dikirim Tuhan kemanapun Tuhan mau untuk menjadi duta damai sejahtera, menjadi duta perdamaian, menjadi duta kebahagiaan, kemakmuran bagi banyak orang. Ya, saya bersyukur kawan-kawan saya dalam 2 tahun ini terlibat di sebuah lembaga namanya BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja di lingkup DKI. Nah kita itu kita fokusnya bukan kepada gereja-gereja, kita fokusnya kepada pemerintah.
kepada konstitusi, kawan-kawan. Jadi kita berjumpa dengan banyak lembaga negara. Terakhir kita berjumpa dengan BNPT. Ya, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, sudah berkali-kali ketemu dengan mereka. Dan kita mengupayakan supaya ada ya keterlibatan aktif dari gereja terhadap penanggulangan terorisme. Ada upaya yang sangat serius yang coba dilakukan oleh BNPT bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan gereja dalam rangka melakukan deradikalisasi ya di tengah-tengah masyarakat. Kita berjumpa, bahkan kita dilantik di gedung MPR. Ini pertama kali ada sebuah lembaga keagamaan yang dilantik di gedung MPR. Karena ada hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah. Ya, dengan lembaga negara. Jadi kita merasa bahwa ini sebuah langkah yang baik, langkah yang tepat dalam rangka menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah pemerintah, di tengah-tengah lembaga negara. Contoh lain adalah kita di Petak Asem ya, ada gerakan daun. Gerakan daun, dariku untukmu. Ini gerakan penghijauan. Jadi kita merapikan got, memberikan pot, memberikan tanah, memberikan pohon kepada lingkungan. Dalam rangka penghijauan lingkungan. Warga sangat antusias kalau mereka dapat, ya, gotnya dirapikan, mereka dapat pot, dapat pohon untuk menghijaukan halaman rumahnya. Mereka sangat senang. Dan kita edukasi supaya mereka mau merawat itu. Begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ini kemudian didukung oleh lurah, sehingga kemudian lurah mengirimkan ribuan pohon lagi ke lingkungan. Dimulai dari gerakan yang kita lakukan. Jadi ribuan pohon, ribuan pot dibagikan kepada lingkungan, bahkan gang kami sekarang merupakan gang yang paling hijau di area itu. Ya, ini sebuah langkah yang saya kira ya baik untuk lingkungan, untuk masyarakat. Kita di perniagaan sekarang ini lagi diminta untuk menjadi panitia ya, panitia imunisasi anak-anak. Ini merupakan efek dari kita berkali-kali minta nih, Pak, kami mau dong ke kelurahan, kecamatan ya. Kami mau dong untuk membantu vaksinasi untuk COVID. Ya, kita bahkan sudah melakukan 3 kali. Dan itu merupakan sebuah penerimaan dukungan yang luar biasa dari camat, dari lurah, supaya gereja ini menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat. Dan sekarang mereka yang telepon kita, ya, mau nggak bantu kami, bantu lurah, bantu camat begitu ya, untuk melakukan imunisasi bagi anak-anak. Jadi ini sebuah dampak yang makin maju kita alami sebagai gereja, kita menjadi berkat bagi lingkungan, bagi dunia di mana kita berada. Nah, kawan-kawan sekarang ini coba gumuli dalam rangka 17 Agustus ini ya, apa yang dapat kita lakukan buat lingkungan. Ya. Kalau mungkin di lingkungan ada panitia kegiatan 17-an kawan-kawan, terlibatlah di sana. Coba jadi panitia, atau kalau mungkin bukan panitia, bantu-bantu apa yang bisa dibantu. Mungkin persiapkan tendanya, mungkin persiapkan perlengkapannya, mungkin bantu dananya, mungkin gerakan kawan-kawan rame-rame untuk jadi tim pengaman pada waktu nanti. Atau mungkin bersama-sama dengan lingkungan jadi panitia. Ya, menawarkan diri. Jangan nunggu kawan-kawan, tawarkan diri ya untuk bisa membantu bagi lingkungan. Atau buatlah gerakan di media sosial kawan-kawan yang lebih luas dampaknya, lebih luas sifatnya supaya bisa lebih menyuarakan tentang ya perdamaian, ya, kerukunan, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin semua kita punya panggilan untuk menjadi berdampak bagi negeri ini. Ya. Kita bukan sia-sia, bukan sembarangan, bukan kebetulan ada di negeri ini atau di lingkungan kita, tapi ada sebuah panggilan yang kita mau lakukan dan hidupi sebagai duta Injil, duta Shalom Allah ke tengah-tengah lingkungan kita di mana kita berada. Ya, carilah masalahnya apa, berdoalah dan perjuangkanlah dengan sebuah langkah, sebuah upaya yang real, yang berdampak bagi dunia di mana kita berada. Oke ya, semangat ya.
Selamat Dirgahayu buat Indonesia dan selamat merdeka untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad, segala tempat pada masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kail langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang berita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit perang antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang tanah untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan kebaktian ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu sertai kebaktian ini Tuhan sampai akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pak Marto ya Tuhan yang telah membawakan firman hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu berkati pelayanan Pak Marto ya Tuhan, agar apapun yang dia lakukan dan keluarkan perkataan ya Tuhan hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Teman-teman, kita ingin membawakan beberapa pokok doa. Aku ingin mengajak orang-orang yang lahir di bulan Januari sampai April berdoa untuk negara kita, pemerintahan kita, orang-orang yang ditugaskan untuk bekerja di sana agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan jujur. Yang kedua, aku pengen ajak orang-orang yang lahir di bulan Mei sampai Agustus berdoa untuk 17 Agustus nanti, biarlah di bulan-bulan kemerdekaan ini tidak terjadi kericuhan-kericuhan dan yang hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Yang ketiga, aku ingin ajak untuk yang lahir di bulan September sampai Desember agar kita tetap tidak lalai di bulan-bulan yang bakal ramai ini, kita tetap nggak lalai untuk menjaga jarak dari COVID ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku ingin ngajak teman-teman untuk berdoa untuk ibadah kebangsaan kita yang akan segera berlangsung. Biarlah segala rangkaian acara yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dapat mendapatkan hasil yang terbaik untuk Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini.
topik doa yang terakhir, aku ingin ngajak teman-teman untuk berdoa untuk KMKTB, biarlah ketua dan panitia yang sudah ditunjuk dapat melakukan tugasnya yang terbaik, dan biarlah panitia-panitia yang belum menerima keputusannya untuk menerima pelayanan ini dapat tergerak hatinya agar dapat melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang berhalangan untuk hadir ke tempat ini. Tuhan, biarlah apapun halangannya ya Tuhan, entah sakit atau pergumulannya Tuhan, biarlah Engkau yang sembuhkan dan lepaskan dari hal tersebut ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun di minggu-minggu ini ya Tuhan, biarlah di umur yang baru ini mereka dapat semakin lebih dekat dengan Engkau lagi ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Cek. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Hari ini ada persembahan bulanan dan ada persembahan mingguan juga teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum dapat amplop. Boleh angkat tangan. Boleh dibantu teman-teman yang melayani. Oke, ya teman-teman, untuk yang persembahan bulanan nanti teman-teman boleh silakan maju dan langsung masukin ke kotak di depan sini ya teman-teman. Ya, saya akan bacakan ayat persembahan kita teman-teman. Ayat persembahan kita terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Teman-teman, sambil kita udah mempersiapkan persembahan, kita udah siapkan dari rumah, kita mau sama-sama nyanyikan lagu KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Yang persembahan bulanan boleh dipersilakan.
Kita harus dalam doa teman-teman. Tuhan, sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, ini ada sebagian kecil Tuhan dari yang Kau berikan kepada setiap kami. Kiranya apa yang boleh kami berikan pada hari ini Tuhan, boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di dunia ini Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati orang yang mengelola juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu teman-teman. Ya, setelah saya dengar khotbah dari Pak Marto, saya ngerasa jadi orang Kristen susah teman-teman. Ya, karena kita harus berdampak buat di sekitar kita, berdampak buat, ya sebenarnya itu panggilan sih teman-teman. Saya sendiri pribadi ngerasa kayaknya seru deh kalau bisa berdampak bagi teman-teman saya atau bagi orang lain gitu. Ya mungkin kita kalau saya pribadi disuruh kayak nyapa orang gitu, tetangga apalagi kan malas banget kalau saya sih. Kalau saya sih malas banget, jujur aja. Karena buat saya ya lulu gua lah gitu. Tapi setelah dengar kabar dari Pak Marto, kayaknya enak deh. Kalau misalkan kita udah mulai nyapa tetangga kita atau paling nggak orang sekitar kita deh. Mungkin sering kali gitu ya teman-teman. Saya pribadi ngerasa ketika di tengah-tengah yang mungkin nggak serasa sama saya gitu. Ya, saya ngerasa nggak aman gitu. Maksudnya kadang suka ngerasa dipandangnya tuh nggak enak gitu oleh orang sekitar. Karena mungkin berbeda ras gitu. Dan dari yang Pak Marto cerita tadi, kayaknya kalau kita bisa welcome sama mereka, kita lebih negur mereka duluan. Dan saya rasa lama-lama tuh rasa nggak aman itu bisa pelan-pelan hilang gitu teman. Dan yang kayak tadi, yang kita bisa aja dapat bantuan-bantuan yang kita mungkin nggak nyangka gitu sebelumnya. Yang kita kayaknya nggak berharap mereka bantu, ya tiba-tiba mereka bantu gitu, out of nowhere gitu kan. Terus juga perkara tadi, ada juga yang menarik yang Pak Marto cerita mengenai yang hutang tadi gitu teman-teman. Nah itu menurut saya hal yang mungkin banyak anak-anak muda gitu yang ngomongin soal hutang ini tuh kayak apalagi sama teman gitu. Nah saya ada ini real kisah nyata gitu teman. Saya nggak bikin-bikin dan saya masih alaminya sampai sekarang gitu. Adalah sahabat kecil saya, nggak usah sebut lah dia siapa, tapi ya intinya dia banyak masalah gitu di rumahnya. Entah dia berantem sama keluarganya atau dia berantem, ya banyak lah kuliahnya berantakan dan lain-lain gitu. Dia punya kebiasaan yang cukup jelek, suka minjem kiri kanan gitu, gali lubang tutup lubang lah gitu teman. Nah tapi satu sisi entah kenapa saya punya kerinduan gitu teman, saya mau nolong dia gitu. Dan saya merelakan kayak ya udah it's okay lu mau minjem berapa, kalau gue ada pasti gue kasih. Dibanding lu pinjam sama orang-orang yang lu gak kenal gitu. Dan ya tadi kata Pak Marto bilang harus siap menerima gitu, kalau itu gak akan balik. Tapi yang mau saya highlight bukan poin soal kayak it's okay gak balik, tapi gimana kita bisa berdampak bagi orang itu teman-teman. Khususnya saya bisa berdampak bagi teman saya yang itu. Saya mikir dengan saya menyediakan diri untuk terus nolong dia, ya walaupun kadang juga kesel sih sebenarnya, tapi saya ngerasa kayaknya gak ada cara lain gitu untuk nolong dia selain kita kayak memberikan diri, menyediakan apa yang dia perlukan, ya sebagai teman lah gitu. Ya teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk ambil tekad. Mungkin kita remaja, kita nggak gampang gitu untuk kayak yang Pak Marto lakuin tadi, tiba-tiba kita join kepanitiaan di RT RW, mungkin kita susah banget gitu. Tapi kita boleh mulai dari kayak kita punya wadah gereja teman-teman. Bahkan tadi Pak Marto sempat singgung gereja kita mau jadi imunisasi apa? Ya, mungkin kita bisa menyediakan diri, kita boleh bantu gitu teman-teman. Kalau kita yang punya waktu gitu. Ya, teman-teman, saya mau ajak kita untuk nyanyikan lagu, satu buah lagu. Ini menarik, judulnya Aku Gereja, Kaupun Gereja gitu. Dan liriknya ada, lirik pertama ada ngomong gini, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Tapi gereja itu adalah orangnya teman-teman, yaitu kita teman-teman. Kita mau sama-sama jadi dampak, paling enggak kita jadi dampak buat teman-teman kita dulu deh gitu. Kita mulai dari langkah kecil, dari teman-teman kita, terus kita bisa dari keluarga kita, dan baru kita mulai ke lingkungan kita gitu teman-teman. Mari kita teman-teman, saya ajak kita untuk menyanyikan lagu Aku Gereja dan Kaupun Gereja.
Tuhan, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah ini pada pagi hari ini dan bersyukur untuk perjumpaan dengan Engkau, baik dalam pujian, dalam doa, dalam firman Tuhan yang sudah Engkau juga perdengarkan untuk kami pada pagi ini. Tuhan, kami kembali siap untuk Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini menjadi duta Injil, duta kasih, dan duta damai sejahtera Tuhan untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya, dengan ide kami, dengan kemampuan-kemampuan kami, talenta kami, bakat kami, dan dengan peluang-peluang yang Tuhan sediakan untuk kami boleh berpartisipasi, membangun keluarga, membangun masyarakat, bahkan memberikan warna pada negeri ini dengan apapun yang kami dapat lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, topang kami dengan Roh-Mu yang kudus, topang kami dengan kuasa-Mu. Kami siap untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus bersama dengan Kau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Silakan satu tuh. Selamat hari Minggu remaja. Oke. Selamat hari Minggu. Oke. Mau baca warta lisan?
Selamat hari Minggu. Bentar ya. Bersyukur. Bersyukurlah. Sebab ia baik. Aduh, kenapa terjadi pas hari saya warta lisan ya? Oke. Hari ini tanggal berapa ya teman-teman? 7. Bulan Agustus. Agustus itu menandakan apa tuh? Haleluya. Merdeka ya. Oke, masih belum ya? Oke. Indonesia. Teman-teman tahu gak tadi liturgisnya siapa teman-teman? Koko ganteng itu. Ko William Angel ya. Meskipun ganteng tapi hatinya seperti angel ya. Angel. Nggak nyambung ya? Iya. Oh iya. Iya harusnya sangar gitu ya. Iya. Maaf ya teman-teman. Oke. Nah, haleluya. Warta lisannya boleh. Oke, jadi tema kita 7 Agustus 2022, lakukan yang terbaik, dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun, teman-teman. Minggu depan itu tanggal 14 Agustus 2022 ada saling menasihati yang bakal dibawain sama Ko Wilgun. Oke. Job pelayanan minggu ini liturgisnya ada Ko William Angel, pendamping pembicaranya ada Ci Amelia Briliana, PJTD-nya ada Ci Devina Marcelli, BWDS-nya ada saya sendiri, absennya ada Leoni, asirnya ada Vanessa, MCCG-nya nanti bakal ada Franz, sound sama mulmetnya ada Elvis dan Daniel. Oke, job aktivis minggu ini PIC-nya ada Stefanesa, singernya ada Phoebe dan Casey, pianisnya ada Chelsea, gitarisnya ada Brandon, kajonnya ada Hansel. Job pelayanan minggu depan liturgisnya ada Devina Marcelli sama Jennifer. Pendamping pembicaranya ada Devina Elverda. PJTD-nya ada Anius. BWDS-nya ada Cici Juliana. Absennya ada Kevin Chris. Asyirnya ada Ko Matthew. MCCG-nya bakal ada saya teman-teman. Sound dan mulmetnya ada Yosua Ben Suhur dan Christian. Job aktivis minggu depan PIC-nya ada Ci Chelsea, singernya ada Kenny, pianisnya ada Yoel Kairi, gitarisnya ada Mitsi, kajonnya ada Yoel Ben Sohur nanti teman-teman. Oke. Next. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke. Tolong mulmet jangan giliran saya ngelek juga ya. Udah muncul? Oke, jangan dimunculin dulu ya. Oke, hari ini aku ada presentasi yang sangat amat penting. Jadi aku pengen teman-teman semua dengerin, jangan main HP, jangan ngomong sama kiri kanan. Tapi aku mau tanya ke kalian. Kira-kira kalian lihat di sini ada yang baru atau enggak? Aku BTW bukan MCCG ya. Oke, ada yang baru? Bukan orangnya. Maksudnya dari segi ini, segi itu. Apanya? Bunganya baru. Oke, apalagi selain yang ini? Selain bunga? Gak ada yang baru ya, Olin ya?
Benar, exactly. Gak ada yang baru dari ruangan ini. Maka dari itu, aku pengen bawa sesuatu yang baru. Boleh tampilin? BTW maaf ya, agak lemes, tidur 2 jam, langsung lanjut ke sekolah minggu tadi, baru pulang sekarang. Oke, slide. Wah, TV-nya udah nggak ada. Oke, slide. Oh ya, tadi lu diem juga ya, TV-nya nggak ada ya, jadi nggak bisa nyontek. Oke, maaf. Slide. Ini gue harus kayak Steven atau enggak nih? Aduh. Waduh, lagi nggak kuat nih, maaf nih. Oke, slide-nya. Kabarin ya kalau udah ada slide-nya di belakang gue ya. Udah ada? Oke. Oke. Tim Ulmed lagi ketar-ketir nih sekarang. Pakai flanel semua lagi. Yeay. Slide-nya di kanan kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Boleh gedein? Oke. Full preview. Nggak bisa? Bisa atau nggak bisa? Udah gini aja? Oke. Tenang lagi guys. Kita dengerin presentasi yang sangat amat penting. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan yuk buat ruang kebaktian bawah yang baru. Oke. Nah, aku mau info teman-teman, gereja kita pengen merenovasi ruangan ini. Kalau kalian lihat ruangan ini kayak gimana sih? Coba mau tanya deh. Ini jujur ya Cel ya. Gimana Cel? Ruangan kebaktian ini gimana nih Cel? Agak berantakan, terus kayak dari tahun ke tahun gak pernah berubah, jadi bisa dibilang ketinggalan zaman. Oke, benar, aku setuju. Dan kalau kalian perhatiin, ruangan ibadah kita itu kayak gudang. Kenapa kayak gudang? Di belakang ada yang naruh meja pingpong lah, apalah. Nah, tapi kita mau tahu kenapa sih kita butuh direnov next? Ya, nggak kelihatan ya, maaf ya. Oke, tapi yang pertama kita butuh tempat ibadah yang proper dan kekinian. Karena ya kalau kalian lihat ruangan ini kayak gudang. Di samping-samping ini ada ratusan gudang, ada ratusan bangku ya. Nggak tahu mau dikemanain gitu. Terus kita butuh ruangan ibadah yang nyaman. Terus mempercantik ruangan gereja agar terlihat lebih cantik. Belum. Ya, kita pengen percantik ruangan gereja kita agar lebih modern, lebih proper kayak ruang ibadah gitu. Terus kita juga mau menambah kapasitas untuk ibadah atau seminar. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini kan agak sempit banget ya. Nah, tapi kenapa kita pengen menambah kapasitas? Next. Ya, kalau dilihat teman-teman, ini statistik ibadah kebaktian kita mingguan semakin naik, kecuali yang di minggu-minggu sebelumnya ada camp gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat tuh jumlah kita tuh selalu naik. Ada yang baru atau juga yang udah lama gak datang lagi gitu. Makanya kita butuh memperluas gereja kita lagi. Next. Oke. Ya, teman-teman,
Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh bukan disebut ruang ibadah. Kenapa? Makanya ada banyak titipan barang. Kenapa ada meja pingpong? Kenapa ada naruh alat musik di sini-sini? Ruangan ini tuh disebut ruangan serbaguna. Makanya itu kita pengen kembali ke fungsi utama. Salah satu fungsi dari ruang serbaguna adalah juga sebagai ruang kebaktian yang perlu dijaga juga kerapihan dan kebersihannya. Nah, nanti ini juga ruangan ini bakal akustiknya ruangannya ada. Maaf, ini kecil banget ya. Oke, ruangan ini juga bakal bisa diisi berbagai macam kegiatan gitu, seperti seminar dan yang lainnya. Nah, namun kita juga berharap nantinya ketika ruangan ini udah direnovasi, udah nggak ada penitipan-penitipan barang seperti bangku, meja pingpong dan yang lainnya. Dan juga kita saling jaga kebersihan di sini. Next, karena ini juga ruangan ibadah yang pasti kita butuh steril ruangannya ya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ruangan ini bersih gitu. Nah, ini kondisi ruangan serbaguna ini sekarang kalian liatin aja. Atapnya pendek banget, AC-nya udah lama ya. Ada bangku, ada meja ini, meja itu, ada apa. Bahkan kayaknya aku ngelihat kecoa di sana udah berapa lama bangkainya nggak diambil-ambil gitu. Kayaknya dia udah hidup lagi kedua kali kayaknya dia. Gak tahu juga. Tapi yang penting kecoanya udah lama banget di situ gitu. Ini menandakan kita tuh butuh sesuatu yang baru gitu. Next. Ya, ini rencana layout ruang kebaktian kita. Gak ada yang beda, tapi kalau kalian perhatiin itu mimbarnya lebih gede. Terus di depan kan ada perpustakaan. Perpustakaan itu bakal dihilangin, dijadi tata usaha. Terus nanti ruangan yang di samping tuh yang kaca, yang ada tirai kuning, itu juga bakal dibongkar. Jadi kita bakal lebih luas. Dan yang pasti ruang ulmetnya lebih bagus. Next. Nah, ini contoh desain 3D kita yang udah kita bikin dari susah payah ya. Oke, lihat ini mimbarnya luas, nggak pakai begini lagi. Salibnya juga nggak salib yang kecil banget. Ya, next. Ya, kurang lebih begini. Secara lighting juga kita mau ganti lightingnya. Sound systemnya juga kita pasti lebih proper lagi. Next. Ya, ini contohnya kayak bangku-bangkunya dan yang lain-lain. Next. Ya, ini dari sisi ruang mulmet ya, lebih rapi. Nah, ini mimbar dari tampak depannya. Lebih bagus ya, lebih modern juga. Itu. Lagian ini gimana ya? Orang pelayanan liturgis mimbarnya sekecil ini gitu. Dan gak dipakai, tetap di lantai juga gitu ya. Makanya kita butuh mimbar yang lebih proper gitu. Next. Next lagi. Ya, fasilitasnya nanti apa aja? Akan ada akustik treatment yang dibuat di seluruh ruangan untuk mendukung kualitas suara agar lebih baik. Jadi ruangan itu kalau nggak salah nanti bakal cocok buat rekaman, nggak sampai keluar-keluar gitu. Lalu TV tambahan dan laser proyektor yang lebih besar untuk umat yang hadir di posisi manapun. Kayak di sana kan nggak kelihatan di bagian sini. Lalu panggung dan mimbar yang lebih luas dan memadai. Lalu area pemusik khusus yang lebih mudah diakses, penempatan yang lebih fix. Ya teman-teman, nanti kalau teman-teman perhatiin, hey, dengerin. Ya, kalau teman-teman perhatiin kan musik selalu di sini kan. Nanti rencananya alat-alat musik dan pemusik bakal ada di bagian sana, di kanan. Jadi kita bakal taruh di kanan. Terus penempatan lighting dan audio system yang lebih baik. Terus ceiling yang lebih estetik dan lebih tinggi agar pandangan umat bisa lebih luas dan tidak terhalang ceiling. Di sini teman-teman ada yang udah pernah ke lantai atas yang PCC? PCC itu bagus kan? Ceilingnya juga bagus. Nah, kurang lebih kita bakal kayak gitu. Jadi nggak pakai atap-atap yang kayak gini lagi ya. Kita bakal lebih modern. Ini udah 2022 ya. Next. Nah, ini kedepannya kita bakal berkoordinasi dengan tim pemerhati gereja sama KDK agar bisa menyiapkan sistem peminjaman yang lebih efektif. Nah, kita juga bakal tetap koordinasi sama tim OB dan koster gereja. Namun kita sebagai jemaat KR juga harus partisipasinya berkontribusi, jaga kebersihan,
kerapihan dan yang lainnya. Habis ibadah jangan buang sampah sembarangan di bangku gitu ya. Buang ke depan gitu. Next. Ya. KRKP berkomitmen untuk bisa memanfaatkan ruangan ini dengan semaksimal mungkin dan juga untuk keperluan lainnya seperti ibadah, seminar dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa dipakai sama komisi-komisi lain gitu ya. Bisa ibadah mingguan, ruangan alternatif buat bikin konten, contohnya rekaman, terus persekutuan seperti MPD, KD dan yang lainnya, rapat-rapat seperti PMJ, lalu kegiatan kebersamaan atau seminar-seminar gitu. Next. Oke, tadi seputar ruangan KR. Sekarang aku mau bahas sedikit lebih jauh lagi. Kita mau bahas, tadi aku udah bilang ya, perpustakaannya kita ilangin. Nah, tapi apa gereja kita nanti nggak punya perpustakaan gitu? Kita lihat berikutnya. Next. Nah, di bagian perpustakaan depan akan diisi sama tata usaha. Tapi perpustakaan kita bakal pindah lokasi. Lokasinya itu di samping tangga lift. Nanti kalian boleh desain 3D-nya ya. Nah, ruangan perpustakaan ini bakal direlokasi ke area yang lebih ramah anak dan lebih terlihat nyaman karena itu posisinya di samping ruang sosialisasi. Dan juga akses ke perpustakaan lebih mudah dan juga penggunaannya nanti lebih nyaman gitu ya. Next. Ya, ini kalau teman-teman tahu, ini tangga di samping. Nanti sampingnya ada perpustakaan. Bakal pakai kaca nanti ya. Itu nanti bakal tembus pandang antara perpustakaan dan ruang sosialisasi. Next. Nah, ini juga. Next. Ya, ini pasti ruangannya lebih rapi ya kalau dilihat daripada ruangan yang sebelumnya yang mungkin udah pernah masuk ke ruang perpustakaan itu berantakan banget kan. Mungkin nanti di ruangan ini lebih bersih dan lebih rapi. Next. Ya, bisa juga selonjoran di lantai gitu ya. Next. Oke. Nah, kan tadi aku udah sebut perpustakaan pindah ke sana, terus TU bakal ngisi bagian depan. Nah, TU bakal direlokasi ke area lobi gereja agar bisa melayani umat lebih baik lagi. Jadi nggak perlu naik lagi tuh tangga yang sempit banget atau lift yang lama banget. Yang kalau naik lift harus dipencet dulu kiri kanan nih. Jadi tinggal nanti masuk dari lobi, tinggal bisa masuk ke ruang tata usahanya. Nah, dan area kerja tata usaha kita tuh butuh area yang lebih nyaman serta tertib dalam proses administrasinya ya. Next. Oke. Ya, ini kurang lebih gambaran baru layout tata usaha kita nanti bakal isi di bagian depan ya. Nah, ini lebih modern ya ketimbang teman-teman yang mungkin udah pernah masuk ke ruang tata usaha. Next. Nah, nanti ini pintunya kaca kayaknya ya. Cuman kurang lebih begitu, lebih rapi dan lebih luas. Next. Nah, ini nanti dari tampak depan ada sofa dan pintunya, dan teman-teman berarti bisa lihat pintu ibadah kita bakal berubah. Tengah-tengahnya kaca juga. Ini udah kaca, cuman lebih kaca lagi gitu ya, dan ada kayunya gitu ya. Oke, next. Ya, ini tampilan depan tata usaha. Nah, teman-teman, pembangunan gereja tuh nggak kayak Tuhan langsung ngasih 100 juta tek, Nio 100 juta tangkep, enggak gitu ya. Kita pasti mengumpulkan uang jemaat untuk pembangunan gereja. Nah, tapi secara kasar biaya renovasi kita ini membutuhkan biaya 190 juta. Nah, untuk perkiraannya itu 1 bulan atau 5 minggu pengerjaan. Karena nanti kita bakal ada 5 tahap dalam pengerjaannya setiap minggunya. Next. Ya, aku mau ngajak teman-teman buat menyisihkan persembahan khusus untuk ruangan kebaktian bawah, perpustakaan dan tata usaha kita. Nah, untuk teman-teman yang mau punya hati untuk memberi, boleh transfer ke rekening gereja kita dengan memberikan kode belakang 007. Misalnya teman-teman transfernya 100 juta 007, jangan 100 juta doang, nanti TU-nya bingung gitu ya, ini duit siapa gitu ya. Nah, teman-teman,
apa ya? Ini bukan dadakan kita kayak ngomongin, gue pengen bangun gereja agar lebih modern atau semacamnya ya. Ini kita udah omongin udah dari jauh-jauh hari, way back before aku jadi ketua KR juga ya. Udah lama banget ini. Kita baru bisa setelah ganti-ganti layout, ganti-ganti 3D design, dioper ke sana sini, rapat sana sini, kita baru bisa akhirnya kesempatan untuk bisa mewujudkan untuk merenovasi ruangan ini. Next. Nah, ini QR-nya teman-teman mungkin boleh foto ya. Next lagi. Oke, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk memberikan dukungan doa maupun biaya untuk pembangunan gereja ini. Kiranya kalau ruangan ini udah jadi nanti, kita bisa menjangkau dan juga bisa memenangkan lebih banyak jiwa. Oke, akhir kata, thank you, Soli Deo Gloria, to God be the glory. Thank you.